Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Pur? Sehat Pak, Alhamdulillah. Semoga pada pertemuan di coaching ini kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Gusti Allah ya Pak Purwadi nggih. Amin, amin Pak. Ya, Pak Purwadi, sebelumnya mohon maaf ya. Pada kali ini kita melakukan coaching. Iya Pak. Mari sebelumnya coaching dimulai kita berdoa mudah-mudahan diberikan sebuah kemudahan dan kelancaran ya Pak Pur. Amin, amin Pak. Mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada acara coaching ini di agenda malam ini yang telah difasilitasi oleh Ibu fasilitator kita yaitu Ibu Sumi HPDSD, mudah-mudahan berjalan lancar, mudah dan dapat barokah yang bermanfaat ya Pak Pur ya. Iya Pak, amin. Mari kita mulai Pak Pur. Siapa? Bincang-bincang kali ini Pak Pur, di sekolahan Pak Pur ini kan sangat tinggi sekali ya untuk minat baca atau literasi di sekolahan Bapak. Nah, saya yakin desas-desus di sekolahan Bapak minat bacanya sangat banyak, tetapi di situ masih ada beberapa kekurangan-kekurangan fasilitas terkait untuk kegiatan literasi ya Pak ya. Iya Pak. Ya, yang saya tanyakan Bapak, apa saja Bapak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah yang sekiranya tadi kekurangan sarapras Pak untuk dalam penerapan literasi Pak? Iya Pak. Untuk tantangan dan hambatan di sekolah kami itu terutama itu pada diri anak itu minat bacanya itu juga kurang bersemangat dalam membaca buku Pak. Kemudian juga sarana perpustakaan yang kurang memadai juga dengan tidak adanya gedung perpustakaan. Kemudian di sana juga masih banyak ditemukan buku-buku yang tidak terawat, artinya banyak sekali yang sudah dimakan rayap karena faktor kondisi gedungnya yang kurang baik begitu Pak. Itu adalah hambatan-hambatan ketika kita untuk pengembangan literasi anak seperti itu Pak. Iya, oke Bapak. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana Pak agar dapat memaksimalkan ya, penggunaan sumber daya sekiranya untuk mendukung Pak kegiatan literasi gitu Pak? Iya Pak, mungkin untuk memaksimalkan sumber daya untuk mendukung literasi yang berada di sekolah kami, itu kami berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas, kemudian perpus yang ada itu, kemudian lingkungan sekolah itu lingkungan yang kaya akan literasi dengan cara melengkapi lingkungan kelas dengan hasil-hasil karya anak berupa poster, kemudian ada lagi mading, atau bisa dengan kata-kata mutiara. Kemudian juga hasil-hasil portofolio anak itu kita pajangkan di dalam ruangan kelas itu yang di kelas. Kemudian di lingkungan sekitar itu kita bisa memberikan label pada tanaman, diberi nama, kemudian deskripsinya seperti apa gitu kita tempatkan pada kita pasang di bagian tanaman itu berupa membuat label pada tanaman seperti itu Pak. Oh begitu Pak, iya ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak dan sekolah itu mempunyai sebuah strategi Pak untuk meningkatkan sebuah minat baca siswa itu Pak? Kira-kira apa Pak strateginya Pak? Iya, salah satu strategi kami untuk meningkatkan minat anak itu kita memanfaatkan media internet Pak, salah satunya. Ya di sana kita bisa memberikan tugas kepada anak
yang berhubungan dengan kependidikan, entah itu berupa artikel ataupun berupa suatu sumber-sumber informasi mengenai kependidikan, entah itu kita arahkan untuk mencari media-media periklanan seperti itu contohnya Pak. Kita manfaatkan media internet sebagai sarana untuk meningkatkan literasi anak seperti itu Pak. Strategi salah satu dari kami. Iya, iya Pak. Terus Pak, apakah di sekolah Bapak, pihak sekolah itu juga melibatkan orang tua Pak dalam kegiatan apa ya literasi ini karena saprasnya itu kan kurang memadai Pak. Betul Pak. Di sini kami juga sudah menggandeng orang tua, artinya juga melakukan kerjasama bersama orang tua, terutama dalam nantinya kami memberikan tugas di rumah itu berupa yang melibatkan sarana internet. Tentunya kami juga mengharapkan kerjasama dari orang tua untuk memberikan dukungan, entah itu secara paket data, nanti juga memberikan dukungan seperti itu. Kemudian untuk pendampingannya juga kami mohonkan supaya nanti kegiatan belajar anak itu selama di rumah bisa maksimal seperti itu Pak. Oh ya, baik Pak. Selanjutnya Bapak, apakah apa ya ada suatu alternatif yang lain Pak yang digunakan, umpamanya apa ya fasilitas perpustakaan begitu Pak, jika ada itu Pak. Mungkin alternatif yang mungkin kami rencanakan Pak ini untuk kegiatan anak, kita arahkan untuk adakan kunjungan Pak. Kita adakan kunjungan ke sekali tempo itu kita adakan kunjungan ke perpustakaan daerah. Nah di sana nanti kita arahkan anak-anak itu untuk bisa mencari sesuatu hal yang baru di sana, pengalaman baru, tentunya bisa menambah pengetahuan anak seperti itu Pak. Iya. Selanjutnya Pak, apakah ya di pihak sekolah itu ya punya langkah-langkah Pak yang oleh sekolah untuk meningkatkan literasi itu Pak? Apakah ada langkah-langkah khusus gitu Pak? Tentunya untuk meningkatkan literasi ini juga membutuhkan suatu kerjasama yang baik antara warga sekolah Pak, terutama di sini sebagai pemimpin di sekolah itu kita melibatkan kepala sekolah dan juga rekan sejawat dalam upaya untuk meningkatkan literasi anak di sini Pak. Ya. Terus Pak, bagaimana Pak caranya ya Pak untuk menjalin sebuah kerjasama dengan warga sekolah untuk kegiatan literasi ini Bapak? Ya tentunya kita menjalin kerjasama tentunya dengan komitmen untuk menciptakan kegiatan literasi yang menyenangkan dengan berbagai media. Contohnya tadi kita bisa arahkan anak untuk bisa membuat poster yang menarik, kemudian membuat sebuah mading, kemudian membuat kata-kata mutiara. Dengan demikian itu harapannya nanti bisa membantu anak dalam memiliki minat baca ataupun minat dalam kegiatan literasi yang menyenangkan seperti itu Bapak. Iya, bagus Pak. Selanjutnya adalah apakah ada apa ya suatu komitmen Pak ya komitmen Bapak juga warga sekolah itu apa ya jika kegiatan literasi ini berhasil Pak? Apa ada komitmen khusus Pak? Untuk komitmen di sekolah kami, tentunya ini kami semua juga berkomitmen. Yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi yang kaya, meningkatkan lingkungan sekolah yang kaya akan literasi. Begitu, Pak. Kemudian selalu mengarahkan siswa agar selalu tetap senang dengan kegiatan literasi. Artinya kita memberikan motivasi yang positif kepada anak. Harapannya nanti bisa kegiatan literasi literasi dari anak ini meningkat begitu Bapak. Iya. Ya, selanjutnya Bapak, apakah apa ya
Bapak ini dan pihak sekolah itu mempunyai rancangan suatu rencana aksi, Pak, yang untuk kegiatan literasi ini, Pak. Iya Pak, untuk rencana aksi dalam kegiatan literasi, ini kita mantapkan dalam suatu kegiatan lomba Pak. Jadi kita ketika kita sudah di akhir semester gitu kita mengadakan lomba antar siswa ataupun antar kelas. Suatu lomba contohnya adalah lomba baca puisi, kemudian cerita bergambar dan lain sebagainya seperti itu Pak. Iya. Selanjutnya Pak, kerjasama sudah ya Pak, sudah ya. Terkait ini Pak, apakah ada suatu prioritas khusus Pak? Punya untuk per kelas atau apa dalam kegiatan literasi pada siswa-siswi ini Pak? Untuk prioritas literasi kita juga ada suatu prioritas Bapak. Di sini ada prioritas untuk kelas rendah, kemudian juga ada prioritas untuk kelas tinggi. Nah, untuk kelas rendah di sini kita prioritaskan untuk kemampuan membacanya, kemampuan membaca anak Bapak. Penekanannya kita arahkan untuk kemampuan membaca anak. Oh gitu Pak, ya. Kemudian untuk bisa memahami suatu bacaan, kemudian juga kita arahkan untuk bisa bercerita dari apa yang telah mereka baca itu Pak. Kemudian untuk kelas tinggi, kita bisa arahkan anak itu untuk membuat pantun, kemudian puisi, kemudian juga membuat sinopsis dari apa yang telah mereka pelajari dan mereka baca. Kemudian ada juga bisa membuat suatu cerita bergambar seperti itu Bapak. Oh iya, iya Pak, bagus Pak, bagus sekali Pak. Ya, dengan adanya komitmen tadi Pak dan prioritas tadi Pak, sekiranya siapa saja ya Pak yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan literasi ini Pak? Tentunya yang bertanggung jawab ini yang memegang peran penting di sini adalah Bapak Ibu guru wali kelas selaku yang bertanggung jawab pada kelas masing-masing Bapak. Walaupun di sini nanti ada pembinaan dari kepala sekolah seperti itu Bapak. Kemudian juga kita mengharapkan juga partisipasi juga dari orang tua wali begitu Bapak. Oh begitu ya Pak. Ya Pak, setiap pertanyaan Bapak sudah memaparkan dengan sangat bagus sekali. Sekarang yang ini Pak, bagaimana Pak? Apakah ada suatu ukuran keberhasilan Pak dalam kegiatan literasi ini Pak? Bagaimana Pak? Ada ukuran aja keberhasilan siswa seperti apa gitu Pak? Iya Pak, untuk ukuran keberhasilan dari kegiatan literasi ini tentunya anak-anak dengan kegiatan literasi ini diharapkan prestasinya itu juga meningkat Bapak, dalam sisi akademik maupun non-akademik begitu Bapak. Kemudian anak-anak juga terampil dalam membuat hasil karyanya, kemudian dipamerkan pada kegiatan gelar karya seperti itu Bapak di sekolah kami. Kemudian juga nantinya juga berdampak pada lingkungan sekolah kami itu sekolah yang kaya akan literasi itu bisa terwujudkan Bapak. Ya, bagus Pak. Ukuran keberhasilan sudah dibawa paparkan Pak. Ini yang terakhir Pak. Apakah ada tindak lanjut Pak? Jadi tindak lanjut setelah kegiatan literasi ini berhasil Pak. Bagaimana tindak lanjutnya ke depannya gitu Pak? Iya Pak. Agar lebih baik lagi gitu. Untuk keberhasilan kegiatan literasi ini tentunya ada tindak lanjut yang akan kami lakukan. Yang pertama itu ketika tindak lanjut kepada anak-anak itu kita memfasilitasi anak-anak ke dalam sebuah lomba Bapak. Jadi nanti ketika ada lomba-lomba ya kita ikut berpartisipasi untuk mengambil andil dalam kegiatan lomba seperti itu Bapak. Kemudian kalau untuk dari kami sebagai guru itu juga akan berbagi praktik baik dengan teman sejawat, walaupun dengan pertama teman satu SD ataupun bisa juga dari SD-SD sekitar begitu Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Sama-sama Pak. Terima kasih waktunya dan penjelasan Bapak terkait dengan kegiatan literasi di sekolah Bapak. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi. Oke, selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak Adi? Alhamdulillah sehat Pak. Amin, amin. Amin Bapak. Mungkin pertemuan kali ini sangat istimewa sekali Bapak. Kita bisa berdialog langsung melalui apa ini? Secara daring begitu ya Pak? Iya Pak. Betul. Ya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan mengenai suatu hal seperti apa gitu Bapak? Ya, terkait siswa saya Pak yang hanya pintar itu Pak, tapi ya mau diikutkan sebuah lomba OSN, LF2SN itu kadang tidak mau Pak, itu tidak mau. Itu saya ikut lomba Iya, itu Pak. tidak mau gitu Pak. Iya Pak. Mungkin ada faktor penyebabnya Bapak, anak tersebut tidak mau mengikuti lomba tersebut. Ya faktornya itu banyak sekali Pak, karena mungkin adanya minder Pak, siswa ini minder gitu Pak. Minder, kita kan sudah apa namanya, sudah menanyakan kepada siswanya itu minder Pak, minder terus ternyata belum punya pengalaman begitu Pak. Jadi ya kita gimana ya, kita harus mengukur anak ini gitu loh Pak, harus mengajak anak ini bagaimana caranya biar mau gitu Pak. Iya Pak, bagus. Nah, untuk mengatasi anak itu agar tidak minder itu mungkin ada upaya khusus Bapak yang bisa dilakukan Bapak? Ya, ya pertama tindakan saya ya kita mengadakan evaluasi Pak, evaluasi dulu ya, terus kita secara objektif lah gitu. Terus kita kiranya mengadakan identifikasi itu kira-kira nanti apa yang sesuai gitu, lombanya yang sesuai apa yang dia nanti biar mau gitu Pak. Terus Iya, Pak. kita nanti adakan persiapan begitu Pak, pelatihan. Jadi biar nanti itu keminatan lombanya sesuai dengan kebutuhan minat anaknya ini nanti gitu loh Pak. Betul Pak. Iya. Kemudian mungkin ada hal yang Bapak inginkan dari siswa tersebut Pak. Ada suatu hal yang mungkin Bapak inginkan dari siswa tersebut agar siswa ini seharusnya seperti apa gitu Pak? Ya saya ingin adalah anak ini nanti punya suatu bakat ya, bakat dan dia itu mau ikut berlomba ini sekiranya nanti bisa untuk prestasinya ke depan. Gitu. Jadi nanti secara mental dia berani, secara akademik dia mampu, nanti bisa bersaing secara bagus nanti Pak. Kemudian mungkin ada rencana Bapak, rencana untuk memotivasi agar anak ini mempunyai kesadaran diri ketika ia ingin diikutkan dalam sebuah lomba. Mungkin ada rencana-rencana ataupun bentuk motivasi apa yang bisa dilakukan Bapak seperti itu. Ya kita mengambil motivasi secara intrinsik Pak yang kuat. Jadi bagaimana anaknya nanti bisa terus berkembang Pak, tanpa perlu dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi nanti biar itu mau gitu ya, agar nanti anak itu pintar lagi dan apa ya, kita membangun kesadaran manfaat gitu sehingga karena dia sudah ikut berpartisipasi nanti mempunyai keterampilan
dan mempunyai pengalaman baru dan juga apa ya, memberikan kesempatan untuk menguji kemampuannya gitu loh Pak. Gitu. Iya betul Pak. Mungkin ada kerjasama Bapak dari orang tua wali agar anak ini tidak merasa minder ataupun tidak merasa anak ini ketika berhadapan dengan orang lain itu merasa minder, itu mungkin kita butuh pendekatan kepada orang tua ataupun kerjasama kepada orang tua seperti Bapak. Mungkin dalam bentuk seperti apa kerjasama yang bisa Bapak? Ya kita secara jalin. otomatis Pak melibatkan orang tua Pak, ya melibatkan orang tua untuk mendukung dan memotivasi siswa ini untuk mengikuti lomba. Jadi nanti kan supaya siswa ini ada ketertarikan, orang tua aja ikut punya punya pengalaman, terus ingin anaknya menjadi seorang yang pinternya itu tidak hanya di dalam sekolah, tapi nanti di luar non akademik, di luar bisa membawa nama baik sekolah, gitu, juga nama orang tua kan begitu Pak. Iya bagus sekali Bapak. Kemudian untuk upaya Bapak, mungkin ada upaya yang bisa dilakukan agar rencana tersebut itu bisa berjalan dengan baik Bapak, terutama dalam anak tadi supaya tidak minder ataupun bisa berprestasi secara di dalam suatu perlombaan seperti itu Bapak. Ya saya juga pihak sekolah mengadakan beberapa upaya Pak, yang nanti kan yang pertama tadi ada evaluasi kemampuan siswa kita upayakan, ya karena nanti kita nilai secara objektif Pak. Jadi memang kemampuan harus kita nilai secara objektif nih, untuk mengukur tingkat kecakapannya, juga pengetahuan, terus di bidangnya apa gitu. Terus nanti kita mengidentifikasi lomba apa yang sesuai ya, upaya kayak gitu Pak. Terus kita mengadakan suatu persiapan, juga mengadakan pelatihan, sehingga nanti siswa ini milih yang mana gitu loh, milih yang mana kira-kira gitu. Terus kita nanti kan bisa dipersiapkan. Nah, kita persiapkan untuk kompetisi itu gitu. Jadi nah kita nanti bersoal ya pokoknya kita nanti kan berlatih soal-soal juga, terus bersama dengan mentor atau guru yang berpengalaman di bidang-bidangnya yang sesuai dengan minat siswa tadi. Nah, nanti kan kita adakan pendaftaran dokumen, nah, terus kita monitoring, kita berikan bimbingan, sehingga apa? Sehingga persiapan itu kan penting. Memberikan dukungan kepada siswa juga penting. Nah, ini nanti kan itu kita mengembangkan sebuah strategi itu. Jadi nanti memberikan umpan balik yang baik, berguna untuk peningkatan siswa itu Bapak. Nah, gitu. Betul sekali Bapak. Kemudian untuk indikatornya seperti apa ya Bapak, agar untuk mengukur keberhasilan itu bisa tercapai gitu Pak? Ya. Mungkin ada indikator tertentu gitu untuk mengukur keberhasilan anak ini bisa mencapai seperti target yang ditetapkan Bapak seperti itu, mungkin bisa disampaikan Bapak? Indikatornya karena itu tadi Pak, kemampuan siswanya sudah pinter tadi, jadi kita harus dorong gitu Pak, untuk kemampuannya itu, untuk mencapai sebuah keberhasilan tadi. Iya. Berarti ini untuk indikatornya kemampuan anak sudah meningkat begitu ya Bapak? Iya Pak. Iya, sudah sekali Bapak. Kemudian mungkin Bapak tentunya merencanakan kapan upaya tersebut ini akan dilakukan Bapak? Ya upaya ini saya lakukan tentunya apa ya, nanti setelah ada lomba-lomba Pak, ada lomba mendekati lomba, kita sudah akan mengadakan persiapan-persiapan gitu Pak. Persiapan terus kita kenalkan beberapa apa yang sejak awal gitu. Jadi apa tuh yang tertarik di bidangnya lah, kita yang waktu dekat itu gitu lah kita tawarkan gitu Pak. Jadi terus kita perhatikan keinginannya, kita perhatikan sebuah kesiapannya,
dan kita tidak memaksakan mereka untuk ikut lomba jika tidak tertarik. Kalau tertarik, ayo kita ikut gitu Pak. Jadi kita pembicaraan bersama-sama gitu Pak. Iya Pak, intinya ya kita siapkan anak ketika anaknya itu benar-benar tertarik, kemudian kita siapkan secepatnya atau sedini mungkin gitu ya Pak untuk menghadapi suatu lomba-lomba gitu Bapak. Iya Pak. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya yang terakhir kali. Mungkin ada suatu hal yang Bapak dapatkan dari perbincangan pada malam ini Bapak. Ya perbincangan ini alhamdulillah Pak sangat bagus sekali karena kita bisa memberikan wawasan dari pembicaraan kali ini, pengalaman, juga kita bisa mengerti alurnya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana antisipasinya dan bagaimana kita mengevaluasi hal-hal yang perlu dievaluasi Bapak begitu. Selanjutnya kita juga harus penuh kesabaran ya, penuh kesabaran gitu Pak. Tenang gitu Pak. Ya Pak, terima kasih bagus sekali. Ya Pak, saya ucapkan selamat menjalankan programnya, kemudian semoga nanti sukses. Kami tunggu perbincangan selanjutnya Bapak. Untuk pertemuan kali ini. Iya Pak, sama-sama Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.